Saya izin share screen mata kuliah apa ya. Sambil tunggu teman yang lain. Start share screen. Data mining. Oke. Ini rencana yang akan kita pelajari. 14 pertemuan. 2 pertemuan. UTS dengan UAS. Berarti 16. Itu yang masuk-masuk dari tadi kek. Di sini ada capaian pembelajarannya, ada latar belakang data mining, teknik presentasi menunjukkan data, teknik klasifikasi, asosiasi, clustering, anomali, deteksi adanya anomali, dan menerapkan data mining dalam menyelesaikan masalah. Data mining ini cukup luas sebenarnya cakupannya, tapi nanti kita akan fokus yang sering kita gunakan, yang mudah-mudah. Oke. Absensi saya biasanya di tengah-tengah materi. Jadi kalau yang terlambat masuk ya resikonya boleh masuk, tapi resikonya karena cuma 15 menit pengabsen. Cuma 15 menit. Jadi kalau enggak masuk ya berarti sudah resikonya enggak pengabsen. Oke ya, kita ke pertemuan pertama, latar belakang data mining dengan tahapan-tahapan proses data mining. Karena ini pertama, nanti kalau pertemuan kedua kita gabung dengan kelas C. Yang kelas C itu cuma 30 orang. Ini hampir 40, terus sebenarnya cukup kelas sebenarnya. Kita gabung saja supaya saya tidak berulang. Oke ya. Kita gabung supaya hanya kalau kelas C itu malam, tadi malam itu kuliahnya. Tadi malam jam berapa? Jam 7:30 kalau salah. Gitu. Supaya tidak mengulang saya karena materinya sama, baru mengulang. Baru kelas seandainya umpamanya 50 enggak, ini 30. Hampir 40. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar data mining serta membangun aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan data mining. Deskripsi singkat mata kuliahnya, data mining berisi pengajaran tentang data, teknik-teknik mengolah data, teknik penggalian data, sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna. Terus ini pustakanya ada Handan Kamber, Data Mining Concept and Technique, ada Woods dan Kumar, The Top 10 Algoritma in Data Mining, ada Hamouda, A Comparative Study of Data Clustering Technique, ada Kusrini yang Indonesia Algoritma Data Mining. Tools yang dipakai saya bebas mau pakai tools apa. Tunggu ya. Halo. Kenapa, Bu? Saya lagi ngajar, Bu. Iya. Iya. Terserah saya mau pakai toolsnya tools apa. Mau basic boleh, Java boleh, web boleh, kan Visual 1, Visual 2, web sudah dilewati, jadi bebas. Yang penting kan algoritmanya yang kita pakai. Mata kuliah prasyaratnya statistik dan probabilistik. Pasti juga ada bahasa pemrograman toh. Tapi ini anunya
Karena banyak orang bilang mirip itu katanya data mining sama statistik. Kalau mirip enggak, hanya biasanya kesimpulan anunya mirip. Saya paling paling kasih ini algoritmanya ini, contohnya ini. Nanti saya kasih kasus begitu. Begitu modelannya. Karena supaya mengerti, kalau hanya bicara terus enggak anu juga tidak mengerti nanti. Kalau masalah apa namanya kontrak kuliah saya bebas. Saya tidak terkait dengan absen, enggak. Saya ditugas paling. Kalau absen kan biasanya ada mungkin orang bukan malas masuk mungkin, tapi jaringannya mungkin ya. Atau memang malas tapi ada yang pintar. Ada yang pintar biasanya. Jadi kita latih nanti dari tugasnya. Oke. Sebenarnya saya pribadi tidak suka ngajar online, tidak suka. Karena ini kan mata kuliah boleh dibilang yang harus kita lihat langsung cara menghitungnya. Nah, kita online. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu kita offline, entah di Kolaka atau di Tangket Tada. Ya, Pak sudah bisa melamar mata kuliah? Maba belum ada NIM. Oke, terus kasus-kasus data mining itu untuk apa? Ini saya kasih bayangan toh. Data mining itu bisa untuk pakai memprediksi. Umpamanya prediksi lama studi mahasiswa STEM formasi angkatan 2019. Bisa kita prediksi kuliah habis ini ya. Bisa prediksi. Nanti yang dilihat mungkin nilainya dengan IPK-nya. Jadi bisa berapa lama si A, si B. Saya kasih lihat buktinya ya. Prediksi lama studi. Bisa pakai data mining. Terus prediksi jumlah pengunjung, umpamanya itu top swalayan, mau dibikin prediksi. Dari prediksi itu muncul itu pelanggan itu konsumen datang ke top swalayan itu setiap tanggal berapa. Itu sudah ada juga itu begitu. Nah, ini yang saya buka ini prediksi lama studi mahasiswa dengan metode random forest. Nah, data mining random forest. Gitu. Banyak. Jadi tadi prediksi mahasiswa bisa, prediksi kunjungan konsumen bisa. Terus bisa juga untuk memprediksi umpamanya apa yang sering UKT, bisa kita kan namanya prediksi. Nah, terus tingkat anunya berapa persen tergantung kita, tingkat kepercayaannya berapa persen. Gitu. Ini saya lihat tuh ini prediksi lama studi dia pakai kart. Ini pohon keputusan namanya ini. Ini itu. Ya metodenya ini. Contoh. Ini paling gampang ini metodenya ini. Ini gampang. Ini pakai kriterianya berapa kali cuti dalam studinya, jumlah mata kuliah yang buruk. Ini kelihatan toh? Kelihatan yang saya buka ini ya ini. Ini mata kuliah yang bagus nilainya, lama studi. Ini tepat waktu nanti kita Pak, tidak ada terlihat. Masa? Dengan temu Ada Pak. Nah ini apa yang Anda terlihat ini lagi share screen saya. Apa yang Anda terlihat? Ini hanya contoh itu, contoh. Tidak terlihat. Itu lama studi bisa. Tapi itu data mining umpamanya bisa enggak dipakai kelihatan Pak. prediksi lama
pacar melamar. Oh, tidak bisa. Tidak bisa dipakai prediksi begitu dia. Jadi hanya untuk prediksi sosial. Itu biasa ini digunakan kalau prediksi kalau pemerintah ya. Biasanya itu kalau pas mau hari raya. Jadi prediksinya umpamanya kayak bahan pokok. Oh, diprediksi Ramadan telur laris manis. Jadi stok harus disediakan. Begitu. Nanti prediksi penumpang ferry. Jadi meluap sudah diprediksikan memang. Itu gunanya. Terus selain prediksi apa lagi? Selain prediksi, data mining bisa dipakai mendeteksi. Mendeteksi apa? Umpamanya mendeteksi buah, mendeteksi kematangan buah. Nah, lihat saya. Terus mendeteksi DNA. Itu kalau umpamanya tidak diminta-minta, umpamanya pesawat jatuh, kan orang hancur, bisa dideteksi ini keluarganya siapa, dari rambutnya, dari darahnya. Nah, itu DNA. Coba deteksi kemiripan buah. Ini anu juga ini. Apa namanya? Data mining. Data mining. Tunggu. Ini aplikasi pendeteksian objek buah-buah yang memiliki kemiripan. Ini CNN. Ini CNN kan bahasa Indonesia anunya, KNN ini bahasa. Kalau di kita ini di pertemuan ke berapa ini KNN ini? KNN. Nanti kita belajar. Terus apalagi yang bisa diprediksi, yang dideteksi banyak. Sama teman saya itu mendeteksi jenis darah. Kan macam-macam darah beda-beda ya, apalagi perempuan, ada darah nipas, ada darah haid. Jadi ada darah yang memang keluar dari badan, itu bisa dideteksi bahwa ini darah apa. Kan macam-macam. Beda kok warna darah yang umpamanya kena parang atau umpamanya darah haid, darah nipas beda. Jadi bisa dideteksi. Begitu. Teman saya sampai mendeteksi itu. Begitu. Terus mendeteksi keaslian foto. Umpamanya tunggu siapa di sini ya? Umpamanya Eka Dian umpamanya ada yang jahil, fotonya dibikin telanjang. Tapi diedit kepalanya. Nah, itu kita bisa deteksi ini asli atau palsu atau editan. Terus dari mana bisa dilihat dari itu keaslian foto? Bisa lihat dari pikselnya, bisa lihat dari cara sambungannya, banyak. Saya kasih contoh ya, umpamanya ini. Tunggu, saya kasih lihat. Ini. Tunggu, mana itu? Ada yang habis saya edit sini satu. Mana ini? Ini kalau dicetak biasa ya, orang nggak akan tahu kalau ini editan. Tapi kalau kita orang yang komputer, ini kita bisa tahu deteksinya. Ini yang hal paling gampang, tinggal dikasih begini saja. Dengan aplikasi bawaannya Windows, kita bisa lihat ini. Lihat ini antara merah dengan rambut ada putih-putih begini. Nah, ini kotak-kotak. Ini bisa, tapi kalau dicetak orang enggak akan tahu kalau ini editan. Sama tadi umpamanya ada foto kayak tadi itu yang telanjang, itu kita jangan lu percaya dulu sebenarnya, jangan lu percaya. Apalagi sekarang aplikasi bertebaran ganti muka. Kayak ini yang mana itu? Mana dia? Mana fotoku tadi itu? Ini. Ini kan pakai aplikasi. Jangan mudah percaya. Yang pertama, lihat metadatanya. Metadata itu begini. Kayak umpamanya ini fotonya kepala biro. Kita lihat metadatanya. Ini. Nah, ini
Dari metadatanya ini diedit di tanggal 28 Juli jam sekian. Ini terus di lagi 25 Agustus. Jadi ada jejak metadatanya. Sama ini tadi, mana itu yang ini? Bisa kita lihat. Ini metadatanya. Oh, 2 Agustus, 25 Agustus. Gampang sebenarnya mendeteksi begitu, gampang. Gitu. Deteksi sudah banyak ya, tunggu saya lihat ini. Ini ya deteksi kemiripan tanda tangan. Itu sudah ada juga sekarang. Ini sudah ada. Jadi itu algoritma sudah bertebaran, tinggal kita bikin aplikasinya mau apa begitu, mau bikin apa. Deteksi wajah, deteksi wajah sekarang itu Facebook sudah canggih. Jadi kalau kapan kita upload foto di Facebook sudah tertag dia, ada kotak-kotak itu, apakah ini Anda, apakah gitu, kita tinggal verifikasi ya. Jadi terus yang sering juga kemiripan itu yang kemiripan selain ini tanda tangan ini. Ini metode tanda tangan. Nah, ini dilihat, kita bisa lihat dari ini palsu atau tidak deteksinya. Ini gampang sekali nih. Gampang. Terus yang paling sering kita alami deteksi kemiripan ya. Pola di HP. Nah, itu pakai data mining itu. Pakai data mining. Saya contohkan gambarnya ya. Ini anggaplah pola HP. Anggaplah ini titik-titiknya itu lah, titik-titiknya yang di HP. Kan ada 9. Oke. Terus umpamanya pola kita itu begini, ini pola kita. Pola HP kita, garis besar. Pola HP kita itu begini. Umpamanya. Terus kita bikin pas kita kasih masuk polanya begini. Ini terlewat 1. Nah, sistemnya kalau di aplikasi itu begini. Nah, ini yang terblok kuning ini dia dikasih poin 1. Nah, jadi yang lain 0. Nah, ini begini. Sorry. Nah, ini dideteksi kemiripannya apakah 100% atau tidak. Kita lihat. Ini dijumlahkan. Ini. Oke. Kalau secara kasat mata mungkin memang ini gampang kita lihat tuh, karena sekarang ini 3 sama 2 enggak sama. Berarti enggak mirip. Tapi cara komputernya bekerja itu enggak begitu. Komputer dia bekerja, dia lihat miripnya begini. Begini dia. Ini kurang ini. Tuh. Nah, seandainya di sini muncul 00 semua, berarti dia valid. Karena masih ada 1, berarti tidak valid, tidak bisa masuk. Kan sudah belajar algoritma toh, percabangan itu. Jadi logikanya itu setelah dideteksi begini, if jika 0 maka masuk, jika tidak dari 0 kembali. Tapi kalau ini kita rubah di sini jadi 1. 0 berubah. Sama umpamanya deteksi apa? Ada jurnalku, tunggu. Ini deteksi tanda tangan tadi mirip begitu ya. Ini tanda tangan, saya jelaskan singkat saja. Ini tanda tangan ya, tanda tangan. Ini tanda tangannya. Terus ini yang hitam-hitam ini kita kasih angka 1111 begitu. Jadi ini kita bersihkan jadi 0. Ini pasti begitu modelnya. Mana kotak-kotak? Ada kotak-kotak. Biasanya kalau dia cantumkan di jurnal ini.
Ini kan anggaplah O. Ini gitu. Oke. Ini lagi ada deteksi. Yang paling gampang ya. Saya buka tab baru supaya kita maksudnya terbuka. Oh iya. Untuk hari ini saya kasih semangat dulu. Umpamanya huruf A. A. Tunggu apa Bu Nana? Ini anggaplah huruf A. Terus mirip sama tadi pola. Ini kita tidak kita bikin enggak begitu. Anggaplah begini. Ini hilang atasnya. Ada juga kita bikin ini. Nah, kan mungkin ini H, ini N. Terus kita bikin juga yang sama persis, Ini kita mau deteksi. Yang hitam ini dikasih nilai 1. Ini yang hitam dikasih nilai 1. Kita kasih supaya cepat. Yang lain dikasih saya. Ini kalau kita mau isi 0 enggak apa-apa. Gitu, kalau mau kita isi 0 supaya enggak kosong, boleh. Anggaplah ini deteksi kemiripan huruf, umpamanya judul skripsi tak. Nih. Ini kita lihat dari sekian ini mana yang lebih mirip. Begini cara deteksinya. Nah, aduh. Oke. Ini bisa digabung jadi satu. Intinya yang ini ya, ini intinya. Ini ceritanya, ini dataset yang tersimpan di database. Ini yang mau kita uji coba. Adakah yang itu. Ketik di sini deh. 2, 3. Ini pakai metode includean namanya. Pakai metode includean. Ini saya hanya untuk awal-awal supaya kita semangat. Ini mata kuliah larinya kemana gitu. Sekali semangat dulu. Ini maksudnya yang pertama toh. Pertama. Ini kalau pakai Excel mungkin agak ribet, tapi kalau pakai aplikasi lebih gampang kayaknya kan, tinggal STRT apa.
Makanya itu visual 1, visual 2 itu penting. Ini habis itu ini M11. Harusnya ini di tengah-tengah. Aduh. Salah saya. Saya salah. Itu lari. Tunggu ya, tunggu. Supaya saya langsung tarik jadi satu kali. Ini enggak bisa kayaknya. Ini saya. Ini mulai 15, 16, 17, 18, 19. Itu akan sama. Dua satu, dua tiga. Oke. Ini dari contoh ini. Dari 3 huruf ini kita ceritanya mau mendeteksi kemiripan huruf. Jadi yang paling kecil nilainya itu berarti yang paling mirip. Nah, dari 3 ini yang paling mirip yang ketiga ini. Berarti dia sama persis, ini 0. Oke. Terus kalau umpamanya ada kita ubah 1 umpamanya. Di sini kita ubah 1 saja. Nah, itu sudah berubah. Berarti ini sudah tidak mirip sekali. Kalau ini berarti ada di sini. Ini sudah tidak mirip sekali berarti. Umpamanya di sini ada O-nya juga. Gini, di sini ada 1. Ini ada 1. Nah, itu berarti yang paling mirip itu yang ini. Begitu. Bagaimana nanti kalau angka 6? Nanti bagaimana kalau angka 4? Banyak. Ini yang tanda tangan tadi ya. Ini saya contohkan dalam bentuk huruf. Yang tanda tangan tadi kan hitam. Jadi kalau tanda tangan, contohnya, nah ini. Ini anggaplah tanda tangannya palete. Nah ini. Ini kan berkotak-kotak kalau kita kasih begini. Ini berkotak-kotak ini, kotak. Nah ini dikasih nilai 1, 1, 1 gitu. Hanya ini berapa megapiksel ini terlalu besar. Jadi nanti kalau cari foto yang kecil, begitu. Nanti kita pelan. Ini untuk deteksi. Sama foto tadi, foto. Terus selain itu pakai apa lagi data mining? Selain prediksi, deteksi, ada apa ya? Saya lihat. Karena data mining itu luas. Golongan darah tadi sudah. Pokoknya boleh dibilang apa saja bisa masuk. Apa saja bisa masuk di apa tuh? Kalau pakai data mining. Terus mau melihat apa lagi? Banyak. Yang penting datanya jelas. Karena kita kembali ke asalnya, data mining. Data adalah hal yang sudah pasti, itu yang kata teori itu data. Mining berarti kita itu menambang. Makanya itu ada anak mining, itu anak tambang. Dia pakai istilah Inggris mining. Hanya bedanya yang kita tambang data. Sedangkan mereka yang ditambang itu nyata. Kita data yang kita tambang. Jadi dari puluhan data kita mau tambang apa yang kita mau cari dari data itu. Nah, itu namanya mining. Sama di sini dari 40 orang, anggaplah kita mau cari orang yang paling muda
orang yang paling tua. Nah, bisa pakai statistik, bisa tinggal max, min, dah. Tapi mungkin ada kriteria lain selain itu. Begitu. Ada kriteria lain. Kan mungkin bulannya begitu. Terus umpamanya bisa enggak deteksi data mining untuk mendeteksi kegemukan? Bisa. Bisa, saya gambarkan. Contohnya saja, contohnya. Anggaplah ini gerbang. Bukan ya sensornya. Nah, ada orang yang masuk. Tapi kalau kita mau kayak deteksi kegemukan pakai sensor, kita harus kerjasama dengan anak elektro karena mereka yang paham sensor. Sedangkan kita anak komputer taunya yang aplikasinya. Nah, ini anggaplah ada orang masuk sini, nanti ada sensor dari atas, ada sensor gini. Kan tidak gemuk. Nah, nanti kalau ada lagi orang masuk, gini badannya lebar. Nah, mungkin kan tergantung orang elektro. Mungkin yang dihitung jarak ininya antara, kelihatan tuh Pak? Ini. Mungkin antara sensor ini nih, antara yang lowong ini yang dia deteksi berapa ini kah menyempit kah melebar. Atau yang begini umpamanya. Nah, kan makin kecil ini. Gitu. Nah, itu kalau sensor itu yang tahu orang elektro. Kalau kita orang komputer, kita aplikasinya taruh gitu. Terus kalau yang kemarin itu kayak yang anak ilmu komputer, memang sudah ada alatnya, memang kalau untuk belajar itu sudah ada alatnya, yang robot-robot itu sudah ada, hanya kita ngisi softwarenya gitu. Namanya Arduino. Sempat nanti kalau kita mau googling, coba Arduino. Ini tunggu. Ini Arduino ini microcontroller. Ini bisa untuk apa? Untuk lampu berkedip. Itu terserah kita mau menjadikan apa. Mau jadikan bel, tergantung aplikasinya yang kita bikin apa. Nah, ini alatnya Arduino. Ini tuh. Ini aduh, tunggu ya. Loh. Salam. Kenapa? Iya, kenapa? Maksudnya? Saya tidak mengerti maksudnya. Contohnya siapa contohnya? Oh, yang mahasiswa baru kan sudah di-upload di akunnya masing-masing toh. Bisa nanti kita deteksi di situ. Nah, nanti bisa merapat ke ruangan tas itu saya kasih lihat Ki. Oke, lanjut ya. Ini Arduino kecil memang, kecil. Ya, ini lampu ini. Jadi memang terserah itu Arduino mengikut untuk apa. Begitu. Sedangkan kita hanya kasih softwarenya. Nah, ini Arduino. Ini segala macam bisa. Mau kasih lampu kedip-kedip, kan lampu kedip-kedip algoritmanya mungkin toh kalau kita pakai hitung. Jika 0 nyala, jika 1 mati, terus banyak. Ini murah, ini Arduino murah. Ini Arduino. Ini ada kata-kata hello world. Ini sama mesinnya. Hanya papan ininya lagi. Nah, ini kalau begini orang elektro, kita hanya aplikasinya. Jadi jangan kita ambil wilayahnya orang. Nah, ini mau kedip-kedip lampu. Saya merapat ke situ, saya kasih lihat Ki, itu daftar pembayaran. Oke. Iya, saya masih mengajar soalnya. Begitu, coba. Nah, itu data mining. Sama Pak Haris itu. Pak Haris itu judul tesisnya itu deteksi cabai-cabean. Cabai, maksudnya bukan cabai-cabean orang. Ya cabai ini jenis cabai apa? Itu. Jenis cabai apa? Kalau ndak kita lihat ya. UTD UGM. Pak Haris itu
Itu yang dia teliti. Tentang deteksi jenis cabean. Karis. Mana nih Karis Sakban? Terlalu banyak namanya Karis Sakban mungkin. Karis Sakban. Tunggu. Itu deteksi cabai-cabean. Ini Aris. Ini klasifikasi varietas cabai berdasarkan morfologi daun menggunakan back propagation network. Ini metode klasifikasi kita pelajari itu di pertemuan mana klasifikasi? Ini pertemuan 3, 6 sampai 6 bisa kita sudah mulai belajar klasifikasi gitu. Terus bisa juga kok nanti umpamanya atau kalau ada yang ini hanya humor-humor tapi agak serius. Klasifikasi cewek cantik di SI bisa pokoknya, tapi kriterianya pokoknya mulus, supaya tidak gemuk umpamanya, ini kita bisa itu klasifikasi sifat dosen begitu, bisa itu klasifikasi hasil belajar mahasiswa, lihat nanti ada tinggi rendah begitu. Mungkin sudah mengerti arahnya mau kemana data mining. Yang jelas data mining sudah sementara boomingnya itu. Apalagi sekarang teknologi sudah maju. Tergantung kita. Kalau sudah dapat algoritmanya, nah menerapkannya ke aplikasi itu yang jadi tantangan sebenarnya. Begitu. Sama juga umpamanya data mining dipakai untuk pemilu, bisa. Jadi umpamanya prediksi jumlah memilih, kan sebelumnya itu ada tim survei calon pilkada itu, kepala daerah. Bisa dia sebar angketnya sembarang, nanti dia ada metodenya dia pakai begitu. Banyaklah banyak yang canggih, tergantung kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak ada, saya buka absennya di Siakat. Soalnya waktunya cuma 15 menit pengabsen, jadi saya belum buka sekarang. Jadi saya tunggu ya, saya buka dulu. Cuma 15 menit. Oke, Pak. Tunggu. Oke, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita ketemu minggu depan ya. Saya waktunya kuliah tidak menetap. Umpamanya ini kan hari Rabu, selalu jam 10 enggak. Mungkin malam. Mungkin karena saya juga ada sibuk gitu, jadi bisa malam. Pokoknya hari Sabtu kalau lagi lowong semua bisa. Oke ya. Kayaknya ada pertanyaan, kayaknya jelas mungkin. Atau ada yang mau tanyakan? Silakan. Saya Pak. Silakan. Ini Pak, kalau dari sesuai pemahaman Bapak yang jelaskan tadi, menurut saya reward dari data mining dan juga sistem pakar itu agak-agak mirip Pak. Maksudnya ini perbedaannya, ataupun mungkin saya yang salah mengerti tentang dua konsep tentang sistem pakar dan data mining. Mungkin penjelasannya mungkin Pak, perbedaan detailnya, ataupun ini kayak mana mungkin data mining ini konteksnya lebih kayak gini, terus sistem pakar ini sistemnya kayak gini. Maksudnya penerusan apa? Mungkin saya yang salah mengartikan konsepnya, ataupun memang data mining dan sistem pakar ini memang saling berkaitan begitu Pak? Ya, data mining sama sistem pakar tuh lari ke kanan dengan lari ke kiri, beda arah. Sistem pakar
saya jelaskan di sistem pakar. Nanti kalau ada yang masuk mata kuliahku, sistem pakar itu kita adopsi kepakaran seseorang yang kita adopsi dan disimpan kita aplikasi. Itu sistem pakar. Beda data mining, data mining bukan dari kepakarannya orang. Dia dari data, umpamanya data mahasiswa begitu-begitu. Nah, contohnya kepakaran itu begini. Umpamanya montir bengkel, kita bawa motor. Kenapa bunyi-bunyi ini motorku? Itu montir langsung bilang begini, oh ring sehernya mau diganti. Nah, dia sudah mungkin ahli, sudah mungkin sering dia lakukan kalau ada motor begini, oh penyelesaiannya begini. Nah, itu bedanya sistem pakar. Atau umpamanya begini, dokter. Anak saya, Dok, umpamanya menggigil, demam, begini. Oh, gejala ini. Nah, itu kepakaran itu. Jadi anunya orang sering. Terus kenapa ada sistem pakar? Karena jurnal yang saya baca itu sistem pakar dibuat bukan untuk menggantikan seorang pakar, bukan. Tapi untuk membantu, karena batas deteksi seseorang, ini dokter, dalam satu hari itu cuma 10 orang yang bisa tepat. Cuma 10 orang. Umpamanya ada pasien, dia diagnosis, oh ini anak sakit ini, oh ibu ini sakit ini. Itu cuma 10 orang. Kenapa cuma 10 orang? Karena otak manusia itu lemah. Jadi mungkin nutrisinya, jadi pertama masih segar, kan lama-lama lemah begitu. Jadi kalau ada sistem yang membantu, tinggal lihat begitu. Itu sistem pakar. Kalau data mining dia berdasarkan data dia, bukan dari kepakaran orang. Begitu, Mas. Terus setiap pakar pasti mungkin beda-beda. Makanya itu kalau kita mau datang ke dokter, pas bersin, pas batuk. Nah, ini dokternya lelah. Pasti dia itu dikasih obat yang satu ini, nanti pesan itu dokter. Nanti kalau Indah sembuh datang ke sini ya. Itu karena dia tebak. Dia tebak ini penyakit apa ya itu, makanya dia sembuhkan yang flu dulu atau yang batuk dulu begitu. Makanya dikasih ini agak ini, yang ini sejak sudah 1 jam baru dikasih minum lagi ya. Begitu. Itu deteksi, itu beda-bedanya. Terus beda lagi nanti sama SPK, sistem pendukung keputusan, beda itu. Beda juga. Itu SPK berdasarkan data juga, tapi ada aturannya. Nanti kalau SPK itu semester 6. Makanya kalau yang PA saya, kan ada yang program SPM itu saya batalkan karena syarat ambil SPM itu SPK. Tidak tahu nanti begitu, Mas. Jadi lari ke kanan sama lari ke kiri beda. Dan tidak ada sangkut pautnya. Oke. Terus metodenya pakar itu terbatas kok, Mas. Cuma certainty factor, probabilitas bias, depth spacer, forward chaining, itu saja. Dari dulu itu. Beda sama data mining. Data mining itu luas. Begitu, Mbak. Mungkin itu yang saya pahami. Begitu. Ada yang lagi tanyakan mungkin Mas Amar? Jelasnya mungkin nih Pak, rewardnya sama saja tapi cara pengerjaannya itu atau bagaimana Pak? Beda kasus juga. Tidak bisa sistem pakar mendeteksi, tidak bisa. Dia bahasanya bukan mendeteksi dia kalau pakar. Beda. Mas, ini mata kuliah apa, Mas? Data mining. Oh, data mining. Data Untuk mining. mahasiswa apa ini? Semester 5 angkatan 2019 kayak banyak 2019. Untuk mahasiswa fakultas Teknologi informasi, sistem informasi. luar biasa. Ini sampai jam berapa jadwal mengajarnya? Jadwal mengajar mulai jam 10 ya sampai setengah 12 lah. Oke, saya kira banyak teman-teman terutama mahasiswa yang penasaran gimana sih model pembelajaran hari ini, luar biasa. Oke, makasih Mas. Oke. Begitu kalau jadi bukan rewardnya, reward kan pemberian hasilnya pasti ujungnya beda kok, beda. Sudah masuk sistem pakar kah? Reward yang satu Mana tadi Amar? maksudnya hasilnya kan tadi Sudah masuk sistem pakar? ya sudah Pak, tapi masih pengenalan tapi sebelumnya juga kan saya sudah sedikit baca-baca. Maksudnya Pak reward Oh.
Siapa dosennya? Ah, iya Pak. Siapa dosennya? Dosennya Bu Rabia. Beda sistem pakar data mining beda. Pak, Lebih luas cakupannya penelitian data mining. Lebih iya, Pak. luas. Tapi kalau mau dikombinasi sistem pakar sama data mining bisa saja, bisa. Kalau mau dikombinasi. Umpamanya data mining dia mau kasih nilainya, nilai value-nya tadi itu kayak yang 1, 0, itu bisa dari data mining. Nanti pakar itu yang memutuskannya. Bisa dikombinasi itu. Mau ambil penelitian bagus itu. Kombinasi. Tapi yang sering itu data mining dengan SPK yang sering. Begitu. Terima kasih banyak Pak. Iya. Lagi Mbak, Mas. Saya masih mengajar. Saya masih mengajar. Saya masih mengajar. Tuh. Ada pertanyaan lagi dari Mas Amar. Mas Amar di mana tinggal? Di mana tinggal, Pentingnya Amar? Pak. Di bawah tangga Pak. Iya. Ada lagi yang pertanyaannya? Ayo. Kalau enggak ada ya kita tunggu ini. Zoom atau mau pakai kah? Ini ada Zoom-ku ini saya lihat ini. Unlimited. Mengikuti regulasi selama pandemi. Partisipan maksimum 100. Ada yang tanyakan lagi? Kalau enggak ada, kita ketemu minggu depan. Oke? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya Pak. Kekurangannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.